Kalau ini matanya yang malas, jadi mata itu punya namanya otot siliaris yang kemampuannya untuk menegang, mengendur, menendur. Itulah yang gini, dimaksud berarti kemampuan. kalau gue melotot gini Nggak ngaruh dia di dalam letaknya, Bre. Jadi dia nanti kemampuan untuk memfokuskan. Jadi kalau objek jauh, tapi kalau misalkan HP, Pak, ya makanya HP juga punya, apalagi HP. Nih, kalau misalkan baca buku nih. Mitos atau fakta? langit tidak selalu cerah saat mencari kebahagiaan Bro. dalam kehidupan. Apaan? Lagi ngapain? Gak baca. Sama lagi baca. Ya udah, baca dulu kita. Seringkali terganggu dengan segala macam masalah. Dah. Lu ngapa baca deket-deket begitu? Emang apa sih? Ya namanya orang baca kan punya stylenya masing-masing, Pak. Gitu. Iya, bapak-bapak kalau pagi nih, set sarungan, kaki diangkat begini, kena terus? meja, koran begini. Nah, itu benar. Emang lu nggak tahu cara baca yang baik supaya mata lu tetap sehat? Elah, membaca aja. Oh, Gitu. Gue makannya sambil tiduran juga seliu. Oh, sambil tiduran gitu? Iya gini, Pak. Begitu? Iya. Terus deket-deket begitu? Kadang kalau baca novel sambil tiduran begini enak banget, Pak. Enak Asli. banget ya? Iya. Emang lu nggak tahu itu Apaan? buruk buat mata? Emang iya. Emang mata lu sehat sekarang, gua tanya? Sehat, men. Kegantengan lu aja masih bisa gue lihat nih, sedap. Bos. Lu Gila, bagus temen banget gue yang paling ganteng ya kan. Ntar yang gua tanya nih, emang mata lu sehat? Sehat, Pak. Bener? Iya. Pernah batuk-batuk nggak matanya? Agak pernah. Pernah bersin-bersin? Tidak. Pernah mencret-mencret matanya? Itu beda dong, yang bawah itu Oh, mah. tapi mata lu nggak pernah kan? Kagak. Oh, berarti sehat ya. Udah, selesai kontennya. Udah nih. udah. Ya. Nggak beres Anda. Kagak lah, Bro. Mata sehat itu berarti mampu mengakomodasi dengan baik. Tahu nggak akomodasi mata? Jalan matanya ini. Iya. Butuh transportasi. Nah, uang makan, hotel. Uang makan tuh. Ih, bercanda mulu dah. Bukan, akomodasi mata itu nih gue jelasin ya. Iya. Akomodasi mata itu kemampuan mata untuk memfokuskan cahaya supaya dia jatuh tepat pada retina. Oke. Objek yang untuk melihat. Terus? Gitu. Nah, kalau misalkan lu bacanya kayak gitu, emang itu bagus. Ini kita bahas sekarang. Ya itu memang mitos kali mah. Ya Allah. Ini kan Aman-aman aja. gue jelasin dulu tadi masalah akomodasi. Mata, nih sekarang gue bayangin ya, kita bayangin, nggak bayangin ya, kita praktekin. Kalau kita ngeliatnya kayak gini mulu ya, kan tulisan semuanya besar-besar, gede-gede, gampang untuk dilihat. Emang sementara itu bakal nyaman. Cuman nanti mata kita kemampuan akomodasinya akan menurun. Karena jadi lazy, you know. Asik. Lu gaya banget lu ah. Lo you know. Kan gue biar kayak anak-anak jaksel gitu. Iya, Jadi lazy, jadi males. Karena dia udah... Maksudnya males, matanya gini ya. Gini apa gimana nih Itu malesnya? elunya yang males. Kalau ini matanya yang males. Jadi mata itu punya namanya otot siliaris yang kemampuannya untuk menegang, mengendur, menendur. Itulah yang dimaksud gini, berarti kemampuan. kalau gue melotot gini Nggak ngaruh dia di dalam letaknya, Bre. Jadi dia nanti kemampuan untuk memfokuskan. Jadi kalau objek jauh, dia bisa tuh dengan cepat dia untuk memfokuskan. Kalau objeknya dekat, dia ngendur. Tapi kalau lu misalkan objek yang emang bisa dilihat dari jarak sekitar kurang lebih 30 cm, lu paksain biasanya lihatnya dekat. Akhirnya dia mager untuk menegang, mengendor. Beneran, ini mata malas, tahu nggak lu? oh ada ya begitu ya? Ada. Mager, mata Iya. mager. Mata aja kalau dikasih nyaman aja bisa mager. Iya. Apalagi kita, Bro. Apalagi kita ya. Betul. Itu yang pertama nih, masalah lu baca deket-deket. Iya, tapi kalau misalkan HP, Pak. Ya makanya HP juga punya, apalagi HP. Nih, kalau misalkan baca buku nih, biasanya kita itu pakai jarak baca yang baik, yang minimal itu kurang lebih 30 cm. 30 cm ya. Jadi ya lu dari buku lu seginilah kurang lebih gitu kan ya, kurang lebih 30 Tapi kalau cm. misalkan mata kita minus? Lah kan dibantu kacamata. Wih, bener juga.
Kecuali dibantunya pakai kaca nako. Iya. Jadi etalase Iya. dia. Lu ini kan dia udah dikasih kemampuan akomodasi dari lensa kacamata. Iya, bre. Nih kalau misalkan lu terlalu deket tadi jadi mata malas, itu yang pertama. Yang kedua, lu kalau baca sambil tiduran. Tapi enak, bre. Iya, ini yang nggak boleh tuh nanti bukunya jatuh. Ada suka begitu. Sama kayak main HP. Iya, jatuh kena hidung ya. Kaget banget ya kan. Suwe tuh emang begitu tuh. Bukan gitu, kalau misalkan baca sambil tiduran. Yang pertama nih, kalau misalkan bacanya buku, ya kan? Kalau bacanya buku itu cahaya yang masuk ke buku itu minimal. Sehingga objek tidak terlalu memantulkan atau memancarkan cahaya. Masalahnya apa? Akhirnya mata kita juga akan terus-terusan mengakomodasi, ngatur akomodasinya. Makanya kenapa ketika syarat membaca, lu harus ada di ruangan yang pencahayaannya cukup ke objek yang lu mau lihat. Gitu. Jadi kayak misalkan ruangan ini kan cukup bagus terang ya, karena namanya Stesa Studio ya kan. Yo, dong. Kita dengan pencahayaan yang bagus, nah lihat kayak gini jadinya lebih enak. Kalau kita sambil tiduran nih, tuh cahayanya pasti ketutup. Sih, tapi emang kadang mata suka rada-rada sakit, Pak. Itu karena lelah, karena tadi kemampuan akomodasinya terus-terusan. Oh, Gitu. Jadi mata I see. karena dia berakomodasi pakai otot, bro. Jadi memang jaraknya harus pas. Ukuran tulisannya harus pas. Pantesan coy, kadang kalau gue kalau baca suka deket-deket nih kadang nih, ya kan. Saya Emang. gue lama-lama sakit, gue jauhin. Ntar gue deketin lagi, sakit lagi. Itu kan akomodasi terus-terusan, Oh, gitu bro. ya? Akhirnya dia juga jadinya mata lelah karena kecapean atau Lazy. enggak maka mata mager. Mata males gitu. Mata lazy. Beda sama HP. Kalau HP itu kan dia memancarkan sinar. Iya. Ya kan, blue Tapi light. kalau HP kan memancarkan sinar nih. Kalau Misalkan lampu kita di kamar nih, kita matiin nih lampunya nih. iya. Lampu kamar. Terus? Kita scroll. Mm-mm. Itu gimana, Pak? Nah, itu Baiknya gimana, Pak? perbandingan antara cahaya atau objek yang kita lihat, cahaya dari objek yang kita lihat sama cahaya sekitar itu kontras. Akhirnya cahaya yang masuk ke kita juga banyak banget. Itu berakomodasi lagi mata. Oh, gitu ya. Dan juga jaraknya. Biasanya kan kita kalau ngeliat segini Iya. ya kan, sambil scroll gitu kan. Nah, itu baiknya adalah 2 kali dari diagonalnya si objek atau layar itu. Bagusnya. Misalkan nih layarnya segede gini nih. Ya 2 kalinya jaraknya dari mata kita. Baru itu paling bagus. Gak boleh gini, Pak. Wah. Bapak juga nonton apa? Nonton logo. Apa nonton ini jam yang di berita tuh yang di sebelah kanan ya kan? Iya. Ya, jangan gitu. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Siap. Jadi HP pun sama, jaraknya 2 kali dari si diagonal HP-nya. Iya, gue jadi inget apa kata yang omongan-omongan orang tua, omongan-omongan guru sih, Pak. Apa biasanya? Bacanya jangan terlalu dekat. Iya, Iya, karena gua emang inget, dari kita kecil tuh sebenarnya udah dikasih tahu syarat membaca, habis itu jarak membaca yang bagus. Tapi lebih nanti ke mata tuh jatuh gimana, Pak? Sakit ya, Pak? Apa gimana, Kalau Pak? misalkan terlalu dekat atau terlalu jauh ya sakit. Tadi itu yang gue bilang, jarak baca minimalnya supaya apa, dia akomodasinya paling bagus, itu paling pas. Itu paling pas. Widih. Pas. Udah paham lo, udah paham? Paham. Tadi lu bilang tadi kalau baca dekat-dekat ngerusak mata bisa bilang mitos lu sama gua lo. Iya, Nih, Pak. tadi kita ulang dulu. Iya. Yang pertama, akomodasi mata, Iya. bukan soal hotel ya. Iya. Bukan Bukan soal uang makan. transport, uang makan, bukan. Akomodasi adalah nyemburnya pas banget. Sorry, Pak. Akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk memfokuskan objek ke dalam Lebih ke memfokuskan objek ya. ya, ke dalam Buat ngebaca retina. nih kita nih. Iya, Siap. Itu yang masalah akomodasi. Jarak baca minimal tadi. 30 cm. Nah, kalau misalkan dia layar bukan. Enggak. Itu yang harus salah. 2 kalinya. Itu yang salah. 2 kali harus dari yang 2 kalinya dari layar. Iya. Gitu. Terakhir tadi gue bilang masalah pencahayaan, lighting kayak studio Sesa ini. Iya, harus terang dong. Harus cukup. Makanya Iya. kalau baca sambil tiduran, Tidak mencukupi cahayanya. itu yang Kan bisa. gitu. Nah, lu udah tahu kan, Bre, kalau misalkan nih baca terlalu dekat, baca sambil tiduran, baca sambil digelap-gelapan, itu tuh bisa ngerusak mata. Jadi udah tahu sekarang Udah kalau tahu dong. itu tuh fakta. Jangan lupa nonton terus Mitos atau Fakta. Jangan lupa di like,
comment, and subscribe. See you next video. Bye bye.